Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta sinetron Rewi Rindu dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Mbak Mimin yang akan mengulas alur cerita untuk hari ini. Yang mana saat itu Dewi yang telah mengantarkan Rangga ke rumah sakit. Di sini pun Dewi pertama kalinya bertemu dengan ibunya Dewi, maksudnya ibunya Rangga ya. Yang mana saat itu Bram memperkenalkan Dewi kepada istri tercintanya tersebut. Dan di sini pun terlihat ibunya Rangga, yaitu Ibu Inka, begitu sangat gugup sekali ya saat mau berkenalan dengan Dewi, yang mana ternyata Dewi ini adalah anak kandungnya bersama Tony, yang mana sebelumnya ibunya Rangga pernah menikah bersama Tony dan telah meninggalkan Pak Tony bersama Dewi yang saat itu masih sangat kecil sekali ya. Di sini pun Ibu Inka berkenalan dengan Dewi dan menjabat tangan Dewi. Dan dari situ terlihat kegugupan sekali ya di antara wajahnya Ibu Inka tersebut saat memegang tangan Dewi. Sehingga perkenalan itu berlangsung agak lama ya, saat Inka dan juga Dewi berjabat tangan hingga membuat Dewi bingungan ya. Dan saat itu juga Dewi melihat gelang yang dipakai Ibu Inka dan dia pun teringat tentang sesuatu hal ya, yang mana saat itu Dewi melihat fotonya yang saat itu sedang bayi dan ibu kandungnya Dewi sedang menggendong dirinya. Namun foto tersebut tidak memperlihatkan wajah ibu kandungnya Dewi tersebut. Dan di sini pun terlihat jika di foto tersebut hanya terlihat pergelangan tangan ibu kandungnya tersebut yang memperlihatkan gelangnya tersebut, hingga membuat Dewi pun sangat terkejut sekali ya saat melihat gelang yang dipakai oleh Tante Inka tersebut. Dan di sini pun Dewi menanyakan perihal tersebut kepada Ibu Inka, yang mana dia begitu sangat teringat sekali ya tentang gelang tersebut yang telah dipakai oleh ibu kandungnya saat dirinya masih sangat kecil. Dan di sini pun Ibu Inka begitu sangat terkejut sekali ya karena Dewi mengenali gelang yang dipakai dirinya saat itu. Dan di sini pun Ibu Inka mencoba untuk berbohong ya kepada Dewi bahwa gelang tersebut memang sedang ngetren di zamannya tersebut. Dan sini Pak Bram pun membantu Ibu Inka untuk mengatakan kepada Dewi jika biasanya lah seorang emak-emak ya memang suka sekali dengan barang-barang tersebut. Tapi sebelum lanjut lagi ke pembahasan, alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung dan menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel Mbak Mimin ini. Di adegan selanjutnya yaitu saat itu Pak Bram dan juga Ibu Inka sedang ngobrol sama Dewi ya. Tiba-tiba saja suster menghampiri mereka dan mengabarkan kepada mereka semua bahwa Rangga saat itu telah siuman. Dan saat itu juga Pak Bram dan juga Inka menghampiri ruang inap yang dipakai oleh Rangga ya. Di sini pun Pak Bram menyarankan agar Dewi pulang saja ke rumah karena Pak Bram melihat Dewi yang begitu sangat kelelahan sekali. Namun Dewi menolak dan Dewi pun ingin melihat keadaan keadaan Rangga yang saat itu sedang sakit gara-gara dirinya. Di sini pun Dewi meminta maaf kepada Rangga yang telah membuat Rangga menjadi seperti itu karena gara-gara dirinya yang telah menolong Dewi. Dan Dewi pun meminta atau berterima kasih kepada Rangga karena telah menolong dirinya. Di sini pun Rangga yang memang sangat jutek sekali ya terhadap Dewi hanya bisa berkata kepada Dewi jika Dewi hanya bisa membuat dirinya terluka seperti ini dan membuat gara-gara kepada dirinya. Dan di sini pun Rangga berkata kepada Dewi hingga membuat sakit hati Dewi ya, yang mana mengatakan kepada Dewi jika perusahaan Rangga tidak menerima keberadaan Dewi. Dan Dewi pun diminta oleh Rangga untuk mencari pekerjaan lain di perusahaan-perusahaan yang lain karena perusahaannya tidak akan menerima Dewi di tempat
perusahaannya Rangga, hingga membuat Dewi begitu sangat marah dan kesal sekali terhadap Rangga, yang mana Dewi yang begitu harus kesusahan sulit sekali mencari pekerjaan dengan hanya mengandalkan ijazah SMA-nya, yang mana Dewi sini sangat kesal dan berkata kepada Rangga jika Rangga tidak mengerti susahnya hidup Dewi yang harus merawat anaknya seorang diri dan harus menanggung penderitaan-penderitaan yang telah Dewi terima selama bertahun-tahun ini. Dan di sini pun Rangga bungkam ya, tak bisa berkata apa-apa karena memang Dewi selama ini sudah menderita sekali ya. Di sini pun Dewi meminta maaf kepada semuanya karena telah membuat keadaan yang sangat canggung sekali. Dan Dewi pun berpamitan kepada Om Bram dan juga Tante Inka. Namun saat Dewi melangkahkan kaki keluar, tiba-tiba saja Rangga mengatakan kepada Dewi jika Dewi harus berangkat sangat pagi sekali. Pada pukul jam 7 pagi Dewi harus sudah berada di kantor Rangga. Di sini pun Dewi yang sangat terkejut sekali ya saat mendengar Rangga berkata seperti itu kepada dirinya. Dan di sini pun Ibu Inka tersenyum bahagia ya karena akhirnya Rangga mau menerima Dewi di perusahaannya tersebut. Dan di sini pun Dewi yang sangat senang sekali dan menanyakan kembali perihal tersebut apakah benar ataukah tidak. Di sini pun Om Bram begitu sangat terkejut ya karena Rangga menerima Dewi di perusahaannya tersebut. Di sini pun Dewi berterima kasih kepada Rangga karena telah mau menerima dirinya di perusahaan Rangga. Dan sebelum lanjut lagi, Mbak Mimin ingin tahu nih kalian penggemar sinetron Dewi Rindu dari daerah mana aja? Silahkan absen di bawah kolom komentar agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Di adegan selanjutnya nih, Ibu Yuna yang saat itu baru pulang dari pasar ya, dan dia pun sangat bingung sekali karena Rindu telah hilang di pasar ya. Dan di sini pun Ibu Yuna berpura-pura jika dirinya sangat histeris dan menangis-nangis ya, dan berkata kepada Pak Tony jika Dewi Rindu telah hilang. Dan saat itu juga Lastri datang ke rumah tersebut dan menanyakan kenapa Ibu Yuna sangat sedih sekali dan terlihat sangat panik. Pak Tony pun berkata bahwa Rindu telah hilang, dan Lestari pun berkata terkejut ya saat mendengar lagi-lagi Rindu telah menghilang. Di sini pun Rindu yang saat itu bersama dengan Nino, yang mana Nino adalah orang yang telah menemukan Dewi, sudah menemukan Rindu, dan di sini Nino yang akan mengantarkan Rindu ke rumahnya tersebut, ke rumahnya Rindu ya. Dan saat itu juga Pak Nino berkata kepada Rindu jika dirinya akan menjemput dulu istrinya ke perusahaan ya, hingga membuat Rindu pun mengiyakan dan tak bisa berbuat apa-apa ya. Dan di sini pun Nino yang saat itu datang dan menghampiri April ya, yang mana April saat itu sedang bersama teman-temannya, dan Nino pun memanggil-manggil dirinya. Dan teman-temannya pun berkata kepada April jika dirinya sedang dipanggil oleh seseorang. Namun April yang saat itu memang gengsi banget dan malu mempunyai suami yang bukan pekerjanya seperti itu ya, yang tidak kaya seperti Adrian. Dan di sini si April pun pergi meninggalkan temannya tersebut dan berkata jika itu bukanlah yang dipanggil bukanlah dirinya, dan dirinya tidak kenal dengan Nino. Dan saat itu juga Nino menghampiri April istrinya tersebut di tempat yang sudah sepi ya dan tidak ada orang. Di sini pun April sangat marah sekali terhadap Nino karena telah menjemput dirinya di tempat banyak orang. Dan Nino pun meminta maaf kepada April karena telah membuat dirinya malu dari di depan teman-temannya. Dan saat itu juga ayahnya Pak Bram yang menanyakan kepada Rangga mengapa Rangga mau menerima Dewi, padahal Rangga ingin sekali menghindari yang Dewi dan melupakan masa lalu yang telah membuat Rangga sakit hati ya kepada Dewi, yang mana Rangga saat itu melamar Dewi, namun Dewi menolak itu semua hingga membuat Rangga sakit hati sampai sekarang ini. Dan di sini pun Pak Bram berkata kepada Rangga jika Rangga sebenarnya belum move on dari Dewi dan Rangga masih menyimpan perasaan cintanya kepada Dewi. Namun Rangga yang saat itu sangat gengsi sekali ya, yang
sok-sokan sekali berkata kepada Pak Bram jika dirinya sudah move on dari Dewi dan sudah melupakan masa lalunya bersama Dewi. Di sini pun Pak Bram yang sangat mengerti sekali ya tentang anaknya tersebut hanya tersenyum saja, dan di sini pun Pak Bram berkata kepada Rangga mengapa Rangga mau menerima Dewi, dan Rangga pun berusaha untuk menjadi bos yang profesional ya, yang mana memang Dewi mempunyai bakat yang bagus sekali. Dan saat itu juga Dewi yang saat itu berada di kantornya Rangga. Dan di sini Rangga yang begitu sangat terlihat kesal sekali terhadap Dewi karena telah masuk ke ruangannya tanpa seizin dari Rangga. Yang mana Rangga memberi peringatan, 3 peringatan kepada Dewi yang telah membuat kesalahan. Kesalahan yang pertama karena Dewi telah memasuki ruangannya tanpa seizin dari Rangga. Dan di sini pun Rangga berkata kepada Dewi jika Dewi jangan sok-sokan sekali ya menjadi yang terbaik, namun dirinya tidak suka jika Dewi melakukan itu semua kepada Rangga. Di sini pun Dewi yang begitu sangat kesal sekali ya terhadap Rangga karena kelakuan Rangga yang seperti itu terhadap dirinya yang telah semena-mena. Dan sejumlah lagi kita doakan untuk pemain dan kru pemain sinetron Dewi Rindu agar diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel Mbak Mimin ini agar menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga. Dan dengan selanjutnya yang saat itu Dewi yang telah selesai bekerja ya, dan saat itu sedang istirahat jam kerja, Dewi pun ke kantin perusahaan tersebut. Di sini pun Lastri menghampiri Dewi dengan membawa minuman yang sangat banyak sekali. Dan Dewi pun menanyakan mengapa Lastri memberikan minuman sebanyak itu, karena Dewi tidak akan mungkin bisa menghabiskan minuman tersebut. Namun Lastri berkata kepada Dewi jika minuman itu bukan dari dirinya melainkan dari cowok-cowok dari perusahaan tersebut yang memang suka ya terhadap Dewi. Namun di sini diam-diam si Rangga ya melihat Dewi dari kaca laptopnya tersebut ya, yang mana saat itu Dewi sangat kesal ya dan terkejut banget saat menerima banyak sekali minuman dari para cowok-cowok tersebut. Di sini pun Lastri juga bingung ya harus berkata apa, namun tiba-tiba saja para cowok tersebut datang menghampiri Dewi dan berkata kepada Dewi jika Dewi harus meminum minuman tersebut dan itu dari mereka ya. Dan sini pun Rangga yang diam-diam melihat adegan tersebut terlihat sangat kesal dan cemburu ya kelihatannya. Aduh, si Rangga ini diam-diam padahal dirinya masih suka sama Dewi, namun ia begitu egois dan egonya tinggi banget ya sehingga tidak mau memperlihatkan perasaannya tersebut kepada Dewi. Dan saat itu juga Gladys datang menghampiri Rangga saat Rangga sedang makan siang ya. Dan di sini pun Gladys sedang berdiskusi atau menjelaskan tentang pekerjaannya, namun Rangga tidak menghiraukan Gladys saat itu, hanya fokus melihat keberadaan Dewi dan juga Lastri yang saat itu sedang didekati oleh para cowok-cowok. Di sini pun Gladys yang melihat tingkah bosnya tersebut berpikir dan melihat siapakah yang telah dilihat oleh Rangga. Ternyata Rangga telah sedang melihat Dewi ya, dan di sini Gladys pun berpikir jika Rangga sedang cemburu ya kepada Dewi karena Dewi didekati oleh para cowok-cowok tersebut, dan sepertinya Rangga kesal sekali terhadap cowok-cowok tersebut. Dan di sini pun saat Dewi dan juga Lastri kembali lagi ke tempat kerjanya ya, yang mana saat itu Dewi diberikan pekerjaan yang sangat banyak sekali ya oleh Rangga dan membuat Dewi begitu sangat pusing dan kesal ya karena Rangga telah memperlakukannya semena-mena. Dan saat itu juga Lastri berkata kepada Dewi jika Rangga melakukan itu semua sengaja dia lakukan untuk Dewi karena Rangga cemburu kepada Dewi yang dekat-dekat dengan para cowok tersebut hingga memberikan pekerjaan yang sangat banyak hingga membuat Dewi tidak banyak waktu untuk bisa didekati oleh para cowok-cowok tersebut dan bisa dekat-dekat terus nih sama Rangga. Namun saat itu
Tak sengaja Rangga datang dan mendengar perkataan dari Lastri ya, hingga membuat Lastri begitu sangat malu dan terkejut sekali. Di sini pun Lastri mendapat teguran. Jika Lastri terus-terusan seperti itu, maka Lastri akan dipecat, hingga membuat Lastri begitu sangat terkejut sekali mendengar perkataannya tersebut. Dan adegan selanjutnya ada Maya yang saat itu sedang bersama Ibu Pita. Yang saat itu Ibu Pita dan juga Maya sedang makan bersama di restoran. Yang mana saat itu Ibu Pita begitu sangat menyayangi Maya sekali, ya. Yang mana Maya telah dianggap sebagai anak kandungnya sendiri. Dan saat itu juga Gladys yang melihat adegan tersebut, dia pun teringat tentang suara yang telah ia ingat tersebut ya, yang mana suara tersebut adalah suara ibu kandungnya yang telah membuang dirinya. Dan di saat ini pun Gladys membayangkan ya tentang percakapan mereka dengan ibunya Ibu Pita tersebut, yang mana Ibu Pita terus-terusan menolak dirinya dan tidak mau mengakui Gladys sebagai anak kandungnya sendiri. Di sini pun Gladys begitu sangat sedih sekali ya saat melihat Bu Pita yang begitu sangat menyayangi Maya, yang mana Maya telah dianggap sebagai anak gadisnya sendiri. Dan saat itu juga Maya melihat Gladys yang sangat bersedih dan menanyakan perihal mengapa Gladys begitu sangat sedih sekali ya. Dan di sini Gladys pun disapa oleh Ibu Pita, dan Gladys pun disuruh duduk ya yang saat itu bersama Maya dan juga Ibu Pita, yang memang ternyata Gladys ingin bertemu dengan kliennya tersebut adalah Maya dan juga ibunya Ibu Pita. Di sini pun Gladys memperkenalkan diri kepada Maya. Saat Gladys mengatakan bahwa namanya ada Gladys, Ibu Pita pun sangat terkejut dan memikirkan atau membayangkan saat Gladys memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada ibunya tersebut. Namun ibunya tersebut sangat marah dan kesal dan tak mau mengakui si Gladys ini ya. Dan saat itu juga Gladys melihat ke arah Bu Pita ya, dan melihat gelagat anehnya Bu Pita. Dan saat itu juga Gladys yang memang sangat profesional ya memperlihatkan pekerjaan Maya, yang mana ternyata pekerjaan Maya itu sangat bagus sekali dan memuaskan sekali ya. Dan di sini pun Gladys menyindir-nyindir Ibu Pita ya, yang mana Gladys berkata jika seorang ibu pasti akan menyayangi anaknya sendiri dan tidak akan menyia-nyiakan anaknya sendiri. Dan Ibu Pita pun berkata seperti itu ya, padahal Gladys di sini sedang menyindir dirinya. Dan apakah yang akan Gladys lakukan kepada Ibu Pita, karena Gladys saat ini sangat membenci Ibu Pita yang telah membuang dirinya dan tak mau mengakui jika dirinya adalah anak kandung Ibu Pita. Dan di sini pun pastinya Gladys akan menghancurkan kehidupannya Ibu Pita. Dan untuk tahu cerita selanjutnya, maka jangan lupa untuk selalu saksikan terus Dewi Rindu yang hanya tayang di SCTV 1 untuk semua. Dan di sini waktunya Abang Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.